Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Kita suami istri, tanpa pakaian, tidak ada salahnya kan? Jangan terlalu banyak bicara, Nek. Kita bisa bicara lagi nanti, pinta Sea dengan suara bergetar. Ia khawatir dengan keadaan Nenek Dian. Sea tidak tahu apa yang Nenek Dian katakan dan apa yang wanita baya itu maksudkan. Ia sangat panik kala melihat Nenek Dian yang kesulitan bernafas. Zain belum kunjung kembali, membuat Sea tak sabar. Ia berniat akan pergi menyusul Zain. Tetapi tiba Nenek Dian menahan tangannya dan menatapnya dengan mata yang terlihat merah berkaca-kaca. Melihat itu, Sea merasa sedikit takut. Dia mengkhawatirkan kondisi Nenek Dian saat ini. Nenek, Sea akan menyusul Zain. Dia lama sekali memanggil dokternya. Kemana dia? Ujar Sea dengan gusar. Dia akan membenci kelahirannya, ujar Nenek Dian dengan suaranya yang hampir habis. Nenek, Sea terkejut dengan kedatangan Zain. Ia segera menjauh dan membiarkan Zain mendekat pada neneknya. Dokter datang dan segera memeriksa kondisi Nenek Dian yang terlihat semakin lemah. Sea tak bisa mengatakan apa untuk saat ini. Ia hanya diam dan menunggu pemeriksaan dokter. Ambulans sudah siap. Kita akan segera merujuknya sekarang, ucap dokter itu yang dibalas anggukan oleh Zain. Jangan Zain, jangan. Kali ini, Nenek Dian meraih tangan Zain dan menatap cucunya itu dengan sorot mata yang lemah. Zain menahan tangisnya. Ia berusaha untuk terlihat kuat di depan neneknya itu. Nenek jangan khawatir, Zain punya uangnya. Zain temani nenek berobat ya. Biar nenek sembuh dan bisa sehat lagi, bisik Zain. Nenek capek, lirih Nenek Dian. Zain menggeleng ribut. Nenek gak boleh capek Hicks, nenek gak kasihan sama Zain. Zain masih butuh nenek Hicks, isak Zain yang tak kuasa menahan tangisnya. Siapapun yang mendengar tangis pria itu, pasti turut merasakan kesedihannya. Tangisan takut kehilangan, Zain tak sanggup kehilangan keluarga satu-satunya yang ia miliki. Nenek Dian tak lagi menjawab, ia justru memejamkan matanya. Perlahan, tangannya lunglai. Zain memegangi tangan Nenek Dian dengan wajahnya yang terlihat pucat pasi. Ia berusaha menggerakkan tangan neneknya itu yang sudah tak sadarkan diri. Suara monitor yang nyaring membuat Zain bertambah histeris. Enggak Hicks, enggak Hicks. Nenek gak boleh pergi, nenek. Zain sama siapa kalau gak sama nenek? Zain udah bawa uang buat nenek berobat. Zain sudah bisa bayar sepenuhnya pengobatan nenek. Kenapa nenek malah pergi? Teriak Zain. Sea memundurkan langkahnya. Ia menutup mulutnya tak percaya. Air matanya luruh. Ia memandang kerapuhan pria muda di depannya itu. Raungan, teriakan histeris Zain membuat suster menarik pria itu, yang terus mengguncang tubuh Nenek Dian yang tak lagi bernyawa. Yah, Nenek Dian pergi untuk selama-lamanya. Nenek, Sea menatap ke arah Zain yang tengah bersimpuh di depan sebuah makam yang baru saja dibuat. Wanita itu tak berani mendekati Zain.
Ia hanya berdiri di dekat sebuah pohon besar dengan memegangi payung berwarna hitam yang berwarna senada dengan baju yang ia pakai. Tak hanya ia saja, semua orang yang berada di makam juga memakai pakaian hitam yang sama dengannya. "Nona, apa kita pulang sekarang?" tanya asisten Sea yang berdiri tepat di sebelahnya. "Tunggu sebentar, aku masih ingin menunggunya," balas Sea. Satu persatu orang pergi setelah mengucap kata bela sungkawa pada Zain. Hanya tersisa Zain dan dua orang wanita berbeda usia yang masih belum beranjak pergi dari sana. Kedua wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Bu Devi dan Lita. Mereka masih menemani Zain yang terpukul akan kepergian sang nenek. "Zain, aku turut berduka cita atas meninggalnya nenek," ucap Lita seraya mengelus bahu Zain. "Terima kasih, selama ini kamu sudah membantuku menjaga nenek," sahut Zain sambil menatap ke arah Lita yang berdiri di sisinya. Sama, aku juga sudah menganggap nenek sebagai nenekku sendiri," balas Lita yang hanya direspon senyuman tipis oleh Zain. Interaksi keduanya tak lepas dari pantauan Sea. Wanita itu mengerutkan keningnya di balik kacamata hitamnya. Entah mengapa, Sea merasa aneh dengan kedekatan Zain dan Lita. Ia merasa tidak suka melihat keduanya bersama, entah karena apa. Kenapa mereka berdua terlihat begitu dekat? Apa gadis itu pacar Zain? Batin Sea. Lita mengajak Zain pulang, karena cuaca yang mulai mendung. Dengan tak rela, Zain menurut. Ia pulang bersama Lita dan ibunya, meninggalkan Sea yang masih berada di sana menatap kepergiannya. Ia belum berani mengganggu Zain, maka dari itu dia memilih untuk tidak mendekat. "Nona, apa kita harus mengikutinya?" tanya asisten Sea saat melihat kepergian Zain yang semakin menjauh. Ia tahu, jika sedari tadi bosnya berada di sini untuk memantau kepergian pria itu. Tiba, Sea teringat akan kata nenek Dian sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan biarkan Zain tahu siapa orang tuanya. Kalau dia tahu, dia akan membenci kelahirannya. Memangnya, apa masalahnya jika Zain tahu tentang orang tuanya? Mengapa ia harus membenci kelahirannya sendiri? Gumam Sea. Sementara itu, Kai sedang kesal lantaran sang momi tidak menjemputnya sekolah. Jadi, ia harus menunggu supir datang menjemputnya. Seraya menunggu, Kai berdiri di depan gerbang. Ia hanya bisa melihat para temannya yang dijemput oleh ayah dan ibu mereka. Tentunya, Kai merasa iri. Dia ingin juga seperti mereka, tapi sadar jika ia tak mampu melakukannya. "Kai belum dijemput ya?" seru seorang anak perempuan berkuncir dua yang tiba saja datang mengejutkan Kai. "Macih Bika lihat kan, ngapain nanya?" ketus Kai. "Mama papa aku udah jemput, kata mama orang tua kamu udah pisah." "Kasihan, orang tua kamu pisah," ledek anak itu. Kai mengepalkan tangannya, ia menatap tajam ke arah anak yang berusia lebih tua darinya itu. "Bialin," dalai pada citu giginya yang picah, teriaknya dengan kesal. Anak itu melunturkan senyumnya, ia memegangi mulutnya dengan mata berkaca-kaca.
Awas loh, aku bilangin ke mama. Ia pun berlari pergi, meninggalkan Kai yang mencoba mengatur emosinya. Bilangin aja, dikilanya Kainda punya mama apa? Olang kata Momi. Dedi balunya lagi dipli oldel kok, gerutu Kai dengan kesal. Zain tertidur di kamar sang nenek, di pelukannya terdapat foto dan juga baju milik neneknya. Kesedihan pria itu berlarut hingga tak sengaja tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tak ada tanda dirinya akan terbangun. Sampai tiba-tiba, suara ketukan pintu membuat Zain sedikit terusik. Tok, tok. Zain terbangun dari tidurnya, kepalanya terasa sedikit pusing. Ia pikir, mungkin karena kelamaan menangis membuat kepalanya terasa berat. Perlahan, ia beranjak dari ranjang kayu itu dan berjalan menuju pintu untuk membukanya. Ia tidak tahu siapa tamu yang datang malam begini, mungkin saja salah satu warga yang ingin berbelasungkawa. Bu Bos, kaget Zain saat melihat Sea berdiri di hadapannya. Aku datang untuk melihat keadaanmu, entah mengapa aku khawatir padamu. Apa keadaanmu baik? Baik saja, tanya Sea dengan perasaan khawatir. Zain menatap ke sekitar kontrakannya yang terlihat sunyi, memastikan tak ada orang yang melihat. Zain menarik tangan Sea masuk ke dalam rumahnya. Khawatir, ada orang melihat Sea datang malam begini ke kontrakannya. Memang, keduanya telah menikah. Tapi, pernikahan mereka masih dirahasiakan. Bu Bos ngapain kesini? Malam lagi, kalau warga lihat bagaimana? Tegur Zain. Biarkan saja, kita sudah sah bukan? Sahut Sea dengan santai. Zain terdiam karena apa yang Sea katakan benar adanya. Ia lalu melangkah masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di pojok ruangan. Tak lama, pria itu kembali dengan membawa tas yang sama seperti yang Sea berikan padanya saat itu. Dengan cepat, ia menyodorkan tas itu tepat di hadapan Sea. Bu Bos, saya kembalikan uang ini. Kita sama tidak saling mencintai. Saya menyetujuinya karena nenek. Sekarang, nenek sudah tidak ada. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk saya tetap menjadi suami Anda. Ujar Zain seraya menundukkan kepalanya. Apa kamu lupa dengan isi perjanjiannya? Kamu harus menggantinya 2 kali lipat. Ingat Zain, kamu sudah menandatanganinya dan aku bisa menuntutmu. Perkataan Sea membuat Zain membulatkan matanya. Dia melupakan perjanjian keduanya. Zain memandang tas berisikan uang yang tadinya akan ia gunakan untuk pengobatan sang nenek. Uang itu ada, tapi neneknya sudah tidak ada. Lagi, Zain menangis. Ia memeluk tas itu dengan air matanya yang luruh membasahi pipinya. Dadanya terasa sesak, kepergian neneknya membuatnya sangat terpukul. Jangan menangis terus, nenek akan sedih melihatmu terus menagisinya, tegur Sea. Anda tidak akan mengerti, Ishak Zain. Aku mengerti, karena aku pernah kehilangan papaku, sahut Sea yang mana membuat Zain menghentikan tangisnya. Tatapan Sea beralih menatap ke arah sepiring nasi beserta lauknya ada di atas meja. Mungkin, makanan itu diberikan oleh tetangga melihat kondisi Zain yang pastinya tak sempat makan seharian ini. Kemarilah,
Sea menarik tangan Zain menuju kursi rotan panjang. Terpaksa, Zain mengikuti kemana wanita cantik itu membawanya. Duduk, titah Sea. Setelah Zain duduk di sebelahnya, Sea meraih piring itu. Ia menyendokkan nasi beserta lauknya dan menyodorkan pada Zain. Dengan tatapan bingung, pria itu hanya membuka mulutnya saja dengan ragu. Ia masih memikirkan sikap Sea padanya saat ini. Lapar kan? Makannya makan, omel Sea. Zain menatap lekat ke arah wanita cantik itu. Ia akui jika Sea sangatlah cantik. Walau raut wajah wanita itu lebih banyak terlihat dingin dan datar, tetapi tetap saja aura lembutnya masih terlihat. Menurutnya, Sea merupakan sosok wanita yang memiliki sifat keibuan. Mungkin saja, karena ia sudah memiliki anak. Melihat wajah pucat Zain, refleks Sea menempelkan punggung tangannya di leher pria itu. Seketika, darah Zain berdesir aneh. Jantungnya berdegup sangat kencang. Tatapan matanya terkunci pada ekspresi khawatir wanita itu saat ini. Zain meneguk kasar ludahnya, membuat jakunnya pun bergerak naik turun. Badanmu sedikit panas, mungkin kebanyakan mena. Sea menghentikan ucapannya saat matanya bersitatap dengan mata milik Zain. Tatapan keduanya saling terkunci satu sama lain. Seakan sepasang suami istri itu tengah mendalami perasaan mereka lewat mata lawannya. Zain berdeham pelan untuk menyadarkan keterdiaman keduanya. Mendadak, Sea menjadi salah tingkah. Ia menarik tangannya dan kembali memasang raut wajah datarnya. Bris, keduanya tercengang saat mendengar suara hujan yang cukup besar. Zain beralih menatap Sea yang terlihat khawatir. "Bu bos bawa mobil kan?" tanya Zain pada istrinya itu. "Bawa, tapi aku gak berani bawa mobil dalam keadaan hujan deras seperti ini," jawab Sea dengan tatapan khawatir. "Kalau begitu, menginap saja. Sebelum matahari terbit, Anda bisa pulang," usul Zain yang dibalas anggukan setuju oleh Sea. Tak mungkin juga ia pulang malam dan dalam keadaan hujan begini. Salahnya sendiri tak memakai supir datang ke sini. "Tapi bajuku, nenek ada daster, pakai daster nenek saja," sahut Zain dengan santai. "Daster, apa itu daster?" Sea menatap pakaian yang ada di tangannya. Wanita itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Zain menyebutnya daster. Bagi Sea pakaian itu terlihat aneh. Melihat Sea yang hanya diam saja, Zain berpikir jika wanita itu tak menyukainya. Jadi, dia mengambil daster yang lain. "Nenek hanya punya daster saja, tidak ada pakaian yang lain." "Maaf, dasternya mungkin terlihat jelek," ujar Zain seraya menyerahkan daster yang lain pada wanita itu. Sea menggeleng. "Enggak kok, bajunya bagus, unik gitu, aku belum pernah melihatnya. Aku pakai yang ini saja." "Di mana kamar mandinya?" putus Sea. "Kamar mandi, ada di belakang. Ayo," ucap Zain dan mengajak Sea mengikutinya. Hingga tibalah keduanya di kamar mandi rumah Zain. Terlihat, kamar mandi itu tak memiliki pintu. Hanya ada gorden sebagai penutupnya, dan juga lampunya terlihat redup. Sea meneguk kasar ludahnya, ia menatap Zain dengan tatapan ragu. "Ini, kamar mandi?" tanya Sea. "Ya, ini kamar mandi."
Kalau hanya ingin ganti baju saja lebih baik di kamar, saya akan menutup gordennya, jelas Zain. Tatapan Sea menangkap ke arah seekor kecoa yang ada di gorden kamar mandi itu. Wanita itu bergidik ngeri, dia takut dengan hewan kecil semacam itu. Ya, lebih baik di kamar saja, putus Sea. Zain mengangguk, dia kembali mengantar Sea ke kamar dan membantu menarik gordennya. Sementara, Zain duduk di kursi rotan yang ada di ruang tengah seraya menunggu Sea. Kepalanya yang terasa pusing membuatnya menyandarkan punggungnya sambil memejamkan matanya. Ia akan tidur sebentar, berharap sakit kepalanya segera mereda. Zain, apa seperti ini cara pakainya? Suara Sea yang bertanya padanya membuat Zain membuka matanya. Lalu, pria itu pun menoleh dan menatap Sea yang berjalan menghampirinya. Begini kan? Tanya kembali Sea pada Zain yang terpaku melihatnya memakai daster. Cantik, batin Zain. Zain, sentak Sea dengan kesal. Cantik, seru Zain kelabakan. Sea terkejut, begitupun dengan Zain. Pria itu langsung menutup mulutnya dan menatap wanita di hadapannya dengan pipi bersemu merah. Maksudnya cantik bajunya, iya. Anda bisa tidur di kamar nenek, atau di kamar saya. Hanya saja, kamar saya tidak ada ranjangnya. Hanya kasur lantai saja, lebih baik Anda tidur di kamar nenek, terang Zain dengan ekspresi yang gugup. Sea mengulum senyumnya, suami kecilnya itu ternyata sangat lucu. Lihat, pipi pria itu memerah. Sea ingin meledeknya, tetapi dia juga merasa jaim. Kamu tidur di kamar nenek saja, biar aku tidur di kamarmu, putus Sea. Jangan, biar saya tidur di kamar saya saja Bu Bos. Nanti badan Bu Bos akan sakit kalau tidur di kamar saya, tolak Zain. Ranjang yang ada di kamar nenek Dian hanya cukup untuk satu orang saja. Sea merasa tak enak, dia sudah menginap dan justru mendapat kamar yang lebih bagus dari kamar Zain. Tanpa diduga, Sea justru menempelkan kembali punggung tangannya di leher pria itu. Lalu, ia menyentuh kening Zain dan juga lengannya untuk memastikan suhu tubuh pria itu. Kenapa? Tanya Zain dengan perasaan yang gugup. Apa kepalamu pusing? Badanmu semakin hangat. Besok kamu pasti akan demam, jawab Sea. Hanya demam, tak usah dipusingkan. Bu Bos, bisakah kamu berbicara dengan bahasa yang santai? Bu Bos, saya, Anda. Apa aku ini bosmu? Sela Sea dengan kesal. Zain menggaruk tengkuknya yang tak gatal, dia merasa gelisah saat ini. Melihat Zain yang hanya diam, tanpa aba ia langsung menarik tangan pria itu masuk ke dalam kamar nenek Dian. Seketika, Zain membulatkan matanya. Ia berusaha melepas tangannya dari Sea tetapi sulit. Tidur, titah Sea. Maksudnya, aku tidak akan membiarkanmu tidur di kamarku. Kasurnya sangat tipis, badanmu akan sakit nanti, seru Zain. Apa masalahnya kalau kita tidur seranjang berdua, greget Sea yang mana membuat mata Zain hampir saja keluar. Maksudnya, gugup Zain, dia merasa canggung saat ini. Apalagi melihat Sea yang hanya memakai daster. Sungguh, aura wanita itu terlihat berbeda saat memakai daster tersebut. Masih harus kujelaskan lagi,
kita suami istri. Bahkan jika sekalipun kamu tanpa pakaian, tidak ada salahnya kan? Ujar Sea dengan santai. Tapi tidak dengan Zain, pria itu semakin dibuat canggung. Jadilah keduanya tidur satu ranjang yang sempit. Hanya guling kecil yang memisahkan sepasang suami istri itu. Keduanya sama tidur terlentang seraya menatap langit kamar. Perlahan, Sea menoleh dan menatap ke arah Zain yang mulai memejamkan matanya berniat masuk ke dalam mimpinya. Aku memiliki 2 orang putra, satu berumur 7 tahun dan satu lagi 4 tahun. Mereka anak yang baik, aku harap kamu bisa dekat dengan mereka nantinya, ujar Sea dengan suara pelan. Membuat Zain pun mengurungkan niatnya untuk memejamkan matanya. Zain memiringkan tubuhnya, ia menggunakan lengannya sebagai bantal agar kepalanya lebih naik. Matanya menatap ke arah wajah cantik Sea dengan tatapan lekat. Sebenarnya, kenapa kamu mengajakku menikah? Kamu seorang CEO, cantik dan kaya raya. Banyak pria yang pastinya mengantri untuk mendapatkanmu. Tapi, kenapa kamu justru menikah denganku? Pria miskin yang sekarang hidup sebatang kara, tanyanya dengan suara lirih. Sea menggeleng. Kamu pernah bertemu dengan salah putraku kan? Namanya Kai, ia orang yang sangat pemilih. Bahkan, setiap pria yang mamaku jodohkan padaku, ia tak menyukainya. Tapi, ketika melihatmu, dia langsung memintaku menjadikanmu dedinya. Karena mama menuntutku untuk menikah lagi, dan juga karena kamu tampan, jujur Sea. Kalau aku jelek, kamu enggak mau? Tanya kembali Zain dengan tatapan heran. Tentu saja, aku memiliki standar yang tinggi. Bersyukurlah kamu memiliki wajah yang tampan. Jawab Sea dengan mata yang terpejam. Merasa tak ada lagi suara, Sea kembali membuka matanya. Ia menatap ke arah Zain yang entah dari kapan tertidur. Wajah polos pria itu ketika tidur, membuat Sea tersenyum tipis. Di matanya, Zain bukan hanya tampan. Tapi, pria itu memiliki sisi lucunya. Lihat sekarang, tidur seperti ini saja ia terlihat seperti bayi. Bulu mata yang lentik, hidung yang mancung, serta bibir yang tipis menambah nilai ketampanan pria itu. Perlahan, Sea mengangkat tangannya. Dia mengelus pipi Zain yang terasa halus. Pipi pria itu terasa hangat. Mungkin saja ia demam karena kelamaan menangis seharian ini. Pasti rasanya sangat sakit ketika kehilangan satunya orang berharga dalam hidupnya. Aku sendiri tidak tahu dengan jelas, kenapa aku memilihmu menjadi suamiku tanpa pikir panjang. Aku merasa, kamu pria yang baik, batin Sea. Tak lama, Sea pun menyusul Zain masuk ke dalam mimpi. Zain terbangun dari tidurnya, ia pun langsung mendudukkan dirinya. Namun, tiba sebuah kain basah jatuh dari keningnya. Melihat kain itu, refleks Zain mengambilnya. Kain basah, bingungnya. Zain teringat dengan Sea, dia semalam tidur dengan wanita itu. Tatapannya pun beralih menatap ke sampingnya yang semalam Sea tiduri ternyata sudah kosong. Zain memutuskan untuk mencari Sea keluar kamar dengan membawa kain basah itu. Namun, sayangnya, ia tak dapat menemukan Sea. Tok, tok.
Tatapan Zain beralih ke arah pintu. Ia berjalan menuju pintu tersebut dan berniat membukanya. Lihatlah Lita berdiri di hadapannya dengan membawa sepiring makanan. Gadis itu menunjukkan senyumannya ketika Zain membukakan pintu untuknya. Disuruh ibu bawa makanan untuk Bang Zain, ujar gadis itu seraya menyodorkan piring tersebut. Terima kasih, jawab Zain dan mengambil piring yang Lita berikan seraya tersenyum tipis. Kalau begitu, Lita pulang dulu. Pamit Lita, ia terlihat salah tingkah ketika melihat senyuman pria itu. Zain menatap makanan yang Lita bawakan untuknya. Lagi keluarga Lita berbuat baik padanya. Zain merasa tak enak terus menerima bantuan dari keluarga Lita. Namun, ia juga tak enak menolaknya. Tapi beruntung juga pagi dia sudah mendapatkan makanan. Apalagi dirinya pasti belum sempat keluar membelinya. Kemudian, pria itu memutuskan untuk masuk. Ia duduk di kursi rotan dan meletakkan piring itu di meja. Lalu, ia meraih ponselnya dari atas meja dan membuka sebuah notif dari Sea. Wanita itu mengirimkan sebuah voice note padanya. Zain pun mendengarkan suara yang Sea kirimkan padanya. Zain, kalau masih demam lebih baik periksa ke rumah sakit. Maaf, aku tak bisa menunggumu sampai terbangun karena aku harus pulang. Zain tersenyum, entah mengapa hatinya terasa senang. Jadi, semalam dia mengompres keningku dengan kain basah tadi, gumamnya. Sea baru saja selesai menyisir rambutnya, ia kini tengah bersiap berangkat ke kantornya pagi ini. Setelah selesai bersiap, Sea mengambil tas kecilnya dan membawanya keluar kamar. Kebetulan, ia berpapasan dengan putra sulungnya yang sepertinya sengaja menunggu kedatangannya. Melihat putranya, tentu saja Sea langsung menyapanya. Kenapa di sini? Ayo, kita sarapan, ajak Sea. Momi akan ke kantor hari ini, tanya Asril yang mana membuat senyuman Sea luntur. Iya, ada apa? Apa ada masalah? Tanya Sea dengan khawatir. Asril menggeleng ragu, kedua sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah senyuman tipis. Tidak ada, aku akan mengambil tasku. Pamit Asril dan segera pergi meninggalkan Sea yang tanya tentang sikap anaknya itu. Ada apa dengan Asril? Dia aneh sekali, gumam Sea. Tak ingin terlalu memusingkannya, Sea memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ruang makan. Di sana, sudah ada Daisy dan juga Kai. Keduanya tampak cekcok persoalan makanan yang disiapkan saat ini. Ma telolna aja, Kai nda mau telol, ujar Kai menolak diberikan telur. Heh, telur ini bagus untuk pertumbuhanmu, biar kamu cepat besar nanti. Tegur Daisy dan kembali menaruh telur semur itu di piring cucunya. Nda mau cepat becal, pucing kali uang, Kai balu bika belajal ngabicinnya doang cekalang. Seru Kai yang mana membuat Daisy melongo. Sementara Sea tertawa kecil, ia menarik kursinya tepat di samping kiri putranya. Kamu lihat putramu, Mama sudah menyerah mengurusnya. Cepatlah cari suami agar ada yang mengurus anakmu ini dan mendidiknya. Darah tinggi Mama bisa naik terus gara dia, seru Daisy yang merasa frustasi. Sea tak menjawab omelan mominya,
ia justru mengambil sarapannya dan memakannya dengan santai. Ia akan mengenalkan Zain, tapi bukan sekarang. Mendengar kembali tentang pencarian suami baru untuk sang Momi, membuat Kai teringat lagi dengan Zain. Oma, kemarin ada uncle ganteng di kantor Momi, ganteng nah. Cepelti opa Kolea kecukaan Oma, seru Kai dengan semangat. Ia bahkan berlutut di atas kursi. Matanya membulat sempurna, seakan bocah itu seperti ibu yang tengah serius bergosip. Iya, ganteng, kamu tawarin momimu gak? Sahut Daisy dengan semangat. Tawalin lah, Oma tuh kali Dedi Balu buat Kainda ada yang benel. Kai ketemu yang benel-benel pokoknya. Uncle na ganteng, putih, tinggi kali, cudah Kai tawalin. Tapi Uncle Nanda mau, celoteh Kai. Terus ya Oma, Uncle na tuh, berduit, enggak, paket komplit itu woh, seru Daisy seraya menepuk tangannya. Raut wajah Kai berubah, ia menatap sang Oma dengan tatapan sinis. Pelacaan kemalin nda ada Oma ngomong banyak uang nah. Oma bilang ganteng doang, protes Kai yang mana membuat Sea tersedak. Sea langsung meraih segelas air dan meminumnya. Zain memang tampan, tetapi pria itu bukan orang kaya. Bahkan, ialah yang membayar Zain agar pria itu mau menikah dengannya. Sang mama pasti kaget mengetahui jika Zain berasal dari pria sederhana. Apalagi, Zain berumur lebih muda darinya. Sepertinya, Sea harus merangkai kata dulu sebelum mempertemukan Zain dengan keluarganya. Selepas sarapan Sea langsung berangkat ke kantornya, daripada terus mendengarkan ocehan sang Momi. Sesampainya di kantor, ia kembali fokus bekerja, sampai menunggu waktu makan siang tiba. Mungkin, siang nanti ia akan menjemput Kai. Sementara Asril, anak itu bisa pulang dengan supir. Sea selalu fokus dalam bekerja, bahkan ia selalu lupa waktu jika sudah di depan layar laptopnya. Seperti saat ini, tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 siang lewat. Dia terlambat menjemput putra kecilnya. Ketika sadar, Sea langsung tersentak kaget. Astaga, aku lupa jemput Kai, pekik Sea dan segera membereskan barang-barangnya. Anak itu pasti mengomel sekarang, gumam wanita cantik itu sebelum meraih tasnya dan beranjak pergi untuk menjemput putra bungsunya. Sementara itu, anak yang sedang dibicarakan sedang menggerutu kesal di depan pagar sekolahnya. Para temannya sudah banyak yang dijemput, sedangkan dirinya lagi dan lagi harus menunggu sang Momi datang. Sebenarnya bisa saja supir yang menjemput, hanya saja Kai yang tidak mau. Benel, Kai halus kali Dedi Balu. Momi cibuk telus, lupa telus kama Kai, kesalnya. Tak lama, mobil yang sangat dia kenali terhenti di depannya. Melihat itu, Kai mengerucutkan bibirnya. Ia melangkah mendekati mobil itu seraya menatap sang Momi yang membukakan pintu untuknya. Alis Kai menukik dengan tajam, ia semakin memajukan bibirnya yang mana membuat pipi gembulnya semakin terlihat. Maaf ya sayang, Momi lupa, ujar Sea dengan tatapan bersalah. Kai malah kama Momi, nda mau ngomong, ketus Kai. Gak mau ngomong tapi, sudahlah, batin Sea. Tidak usah marah,
bagaimana kalau Momi membawamu bertemu dengan Dedi baru? Dedi Balu, pekik Kai dengan tatapan berbinar terang, seketika ia melupakan kekesalannya tadi. Ya mau, ndak ucah tanya. Ayo ketemu Dedi Balu, seru Kai dengan senyumannya yang mengembang. Cepat sekali anak itu berubah moodnya ketika diajak bertemu dengan Dedi barunya. Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya menghadapi anaknya yang satu itu. Zain tengah membereskan kamar mendiang neneknya. Ia juga membereskan lemari baju dan pakaian mendiang sang nenek. Saat asik beberes, Zain tak sengaja menemukan sebuah koper kecil di dalam lemari. Karena penasaran, ia pun mengambilnya dan menaruhnya di lantai. Pria itu menatap lekat koper yang ada di hadapannya saat ini. Aku belum pernah melihat koper ini sebelumnya. Kapan nenek memilikinya? Gumam Zain. Pria tampan itu memutuskan untuk membukanya. Ternyata, isi dalam koper itu hanya barang lama milik neneknya. Seperti bingkai foto saat neneknya muda, dan juga surat penting tentang data diri. Zain meraih salah satu dari foto milik mendiang sang nenek dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sewaktu muda neneknya terlihat sangat cantik. Nenek, Zain kangen, lirih Zain dengan suara yang bergetar. Minggu kemarin kita masih mengobrol, nenek masih elus kepala Zain. Sekarang, Zain hanya bisa menatap nenek dari foto Higgs. Air mata Zain kembali luruh, dadanya terasa sangat sesak. Satu-satunya keluarga yang ia punya, pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Zain merasa, ia sudah tak sanggup lagi untuk meneruskan hidup tanpa sang nenek. Zain mau nyusul nenek, Zain gak mau sendirian Higgs, cuman nenek yang Zain punya Higgs. Zain kerja, Zain tetap semangat karena nenek. Sekarang, hidup Zain rasanya hambar. Seakan, Zain sudah tidak punya tujuan lagi Higgs, isak pilu pria itu. Tok, tok. Zain menghentikan tangisnya, ia mengusap wajahnya yang basah karena air mata. Pria itu tanya dalam hatinya, siapakah yang bertamu ke rumahnya? Karena penasaran, ia pun segera beranjak berdiri dan membuka pintu rumahnya untuk melihat siapa tamu yang datang. Bu Bos, kaget Zain saat melihat Sea bertamu ke rumahnya. Pria itu terlihat panik, ia menatap ke sekitar karena khawatir ada yang melihat mereka. Oh, Benel jadi Dedi Balu Kaitel nyata. Zain menundukkan kepalanya, ia baru menyadari kehadiran sosok bocah menggemaskan yang digandeng oleh Sea. Bocah yang saat itu menawarkan sang momi padanya. Aku membawa putraku, jadi tidak akan ada yang berbicara macam, terang Sea. Zain mengangguk, ia mengajak keduanya masuk dan tak lupa kembali menutup pintunya. Kai masih menatap ke arah Zain dengan tatapan berbinar. Pria kecil itu sungguh merasa bahagia ketika sang momi memberitahunya kalau Zain telah menjadi dedinya. Duduklah, aku akan mengambil minum untuk kalian, titah Zain sebelum beranjak pergi ke dapur. Sepeninggal Zain, Kai langsung menatap ke arah sang momi dengan antusias. Beneran jadi dedi Kai kan momi,
Kai boleh panggil Dedi kan? Seru Kai dengan semangat. Nanti izin sama omnya ya. Boleh enggak Kai panggil Dedi? Ujar Sea dengan lembut seraya mengelus kepala putranya. Tak lama, Zain kembali dengan 2 gelas air di tangannya. Lalu, pria itu meletakkannya di meja tepat di hadapan Sea dan juga Kai. Silahkan diminum, maaf hanya ada air putih saja, ucap Zain. Tak apa. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Apa sudah membaik? Tanya Sea dengan tatapan khawatir. Zain tersenyum tipis. Dia mendudukkan dirinya di hadapan Sea seraya memandang Kai yang masih menatap ke arahnya. Kalau membaik, tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa baik? Baik saja setelah kehilangan satunya orang yang berarti dalam hidupku. Satunya keluarga yang aku miliki. Rasanya, sekarang hidupku sangat hambar. Lirihnya seraya menundukkan kepalanya. Thea mengerti perasaan Zain, dia pernah merasakan hal yang sama setelah kepergian ayahnya. Dunianya terasa hancur, tetapi ia masih memiliki ibu dan 2 orang putra. Berbeda dengan Zain yang hanya memiliki nenek Dian sebagai satunya keluarga yang pria itu punya dan kini sudah pergi meninggalkannya sendiri. Uncle, Kai boleh panggil Dedi, kata Momi Uncle Dedi balu Kai, izin bocah menggemaskan itu. Melihat kegemasan Kai, Zain pun tentunya luluh. Kedua sudut bibirnya terangkat, membentuk sebuah senyuman tampannya. Tentu saja, Kai bisa memanggil Om dengan panggilan Dedi, jawabnya. Dedi, seru Kai dengan semangat. Sea turut tersenyum, ia mengusap lembut kepala putranya. Zain memperhatikan ekspresi Sea. Menurutnya, wanita itu jarang sekali tersenyum. Bahkan, padanya. Tapi, pada putranya, Sea selalu menampilkan senyuman terbaiknya dan sikap lembutnya. Kenapa kamu jarang sekali tersenyum? Padahal, senyumanmu sangat cantik. Puji Zain yang mana membuat Sea melunturkan senyumannya. Yah, balik lagi. Sepertinya, kamu tipe wanita yang tidak suka dipuji ya, ujar Zain dengan sedikit nada candaan. Sea tak menjawab. Dia terlihat salah tingkah dengan berpura-pura melihat ponselnya. Namun, pipinya justru memerah. Zain melihat itu, ia tersenyum geli melihat sikap malu Sea yang berusaha untuk tetap biasa saja. Keduanya tak melihat, jika saat ini Kai meraih gelas air putih itu. Ia merasa haus, sehingga bocah menggemaskan itu memilih untuk meminumnya. Lacanya, Kai mengecap lidahnya. Baru 1 tegukan saja dia merasa aneh dengan air minum itu. Untuk meyakinkan dirinya, ia kembali meneguk air tersebut. Dedi, ini ale apa? Tanya Kai yang mana membuat kedua orang dewasa itu menoleh. Itu, air putih biasa. Kenapa? Kai mau minum yang lain? Teh mau, jawab Zain dan balik bertanya. Kai menggeleng, dia kembali meneguk air minum itu. Lalu, ia menaruh gelas itu kembali ke atas meja dan mengusap bibirnya. Ailna enak, lacanya beda, ujar anak itu dengan polosnya. Mendengarnya, Zain tak tersinggung. Ia justru tertawa kecil. Maaf, itu air rebusan. Bukan air galon seperti di rumahmu, terangnya. Kai membulatkan mulutnya, walaupun sebenarnya ia tak mengerti apa bedanya.
Anak itu kembali mengajak Zain mengobrol. Ia begitu antusias berbincang dengan Dedi sambungnya. Sea yang melihat kedekatan mereka lantas tersenyum tipis. Bahkan Kai kini duduk di pangkuan Zain seraya menatap ke arah ponsel milik pria itu yang menampilkan tontonan kartunnya. Tok, tok. Siapa? Tanya Sea pada Zain. Mungkin Lita, biasanya siang dia ke sini. Jawab Zain tanpa sadar membuat tatapan Sea berubah. Sebentar ya, pamit Zain. Ia memindahkan Kai dari pangkuannya dan beranjak pergi untuk membuka pintu. Bang, aku bawa. Perkataan Lita terhenti sejenak saat ia melihat keberadaan Sea di sana. Tentunya, saat Zain membuka pintu Sea langsung terlihat karena posisinya berada di ruang tamu yang langsung menghadap ke arah pintu. Sea dan Lita bersitatap. Kedua wanita itu seolah saling bertanya satu sama lain tentang kehadiran mereka. Sea tentunya hafal dengan gadis itu. Ia pernah melihatnya di hari pemakaman mendiang nenek Dian. Sedangkan Kai, ia menatap Lita dengan tatapan penuh selidik. Maaf Lita, mereka tamuku, terang Zain. Oh gitu. Ini, aku membawakan makan siang untuk abang. Ujar Lita seraya menyerahkan piring yang ia bawa. Terima kasih, Lita. Maaf, mungkin selanjutnya tidak perlu. Aku sudah banyak merepotkan kamu dan ibumu. Pinta Zain seraya mengambil piring yang Lita berikan padanya. Tak mungkin ia menolaknya. Karena hal itu pastinya membuat Lita sakit hati. Enggak merasa direpotkan kok bang, ibu juga sudah menganggap abang kayak anaknya sendiri. Jadi, kita tidak merasa direpotkan, kekeh Lita. Kalau begitu, aku pamit ya bang. Zain tak bisa berkata apapun lagi. Ia membiarkan Lita pergi dari rumahnya. Setelah itu, Zain kembali menutup pintu rumahnya dan meletakkan piring itu di atas meja. Melihat adanya makanan, Kai menatapnya dengan tatapan berbinar. Bukan hanya menyukai Dedi barunya, Kai juga sangat suka makan. Gadis tadi sepertinya menyukaimu ya, ujar Sea dengan tatapan datarnya. Mana ada, dia dan aku sudah bersama sejak kecil, bantah Zain. Sea menatap Zain dengan tatapan penuh selidik. Kalau bersama sejak kecil, besar kemungkinan untuk saling jatuh cinta. Apa kamu tidak tertarik padanya? Tanyanya yang mana-mana membuat Zain menghela nafas pelan. Bah, dia tuh. Bah, kamu memanggilku Mbah, pekik Sea dengan suara yang keras. Tentunya, Zain kaget mendengar suara keras wanita itu. Kau, cebental dulu ngomel Namomi, Uncle, ini boleh Kai makan, Kai lapal, boleh, selakai ketika kedua orang itu saling berdebat. Oh, enggak usah, simpan makanan itu, kita makan siang di luar. Zain, kamu harus ikut. Aku tidak mau suamiku makan masakan wanita lain, desis Sea yang mana membuat Zain meneguk kasar ludahnya. Tatapan tajam Sea membuat pria itu merasa takut. Makan di luar juga, wanita lain yang masak, batin Zain dengan tatapan meringis. Sea mengajak putranya dan Zain makan siang di sebuah restoran mewah yang biasa ia dan putranya kunjungi. Tapi bagi Zain, ini adalah pertama kalinya ia masuk ke dalam restoran mewah.
Pria itu sungguh merasa takjub dengan pelayanan resto itu, apalagi desain tempatnya. "Kamu mau makan apa?" tanya Sea seraya membuka buku menu. "Nasi goreng saja," jawab Zain yang mana membuat Sea melongo. "Zain, kita sedang makan di restoran yang memiliki banyak menu, dan kamu hanya memesan nasi goreng saja." "Pembantu di rumahku juga dapat membuatnya," heran Sea. Zain menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Pria itu mana tahu tentang menu apa saja yang ada di resto ini. Khawatir dia tidak akan menyukainya dan terpaksa membuangnya secara percuma. "Kalau gitu, biar aku saja yang pesan. Kamu ini, memangnya belum pernah masuk ke restoran?" Pertanyaan asal Sea dibalas gelengan oleh Zain. Melihat itu, Sea menggelengkan kepalanya. Ia pun memilih makanan untuk Zain dan juga putranya. Kai termasuk anak pemilih terhadap makanan. Jadi Sea harus pintar mencari menu yang cocok untuk anaknya itu. "Aku memesan coconut green bowl sebagai makanan penutup. Kau harus mencobanya." "Rasanya sangat enak," ujar Sea dengan tersenyum tipis. Setelah selesai memesan, Sea mengembalikan buku menu itu pada pelayan yang mencatat pesanan mereka. Ketiganya tinggal menunggu makanan datang. Seraya menunggu Sea memainkan ponselnya. Ia melihat email yang masuk tentang pekerjaan kantornya. Sementara Zain, dia mengobrol ringan dengan Kai. "Kai sekarang umur berapa?" tanya Zain dengan mendekatkan wajahnya pada anak menggemaskan itu. 4, bentar lagi 5 yah Momi. "Dapat piling cantik na udah lewat kata Oma," jawab Kai dengan celotehan lucunya. Zain menganggukkan kepalanya. Ia kembali diam seraya berpikir pertanyaan apalagi yang akan ia tanyakan pada Kai. "Uncle, Daddy." Kai lupa telus, kalau udah ada Daddy balu. "Nanti Daddy pulang ke rumah kan?" tanya Kai yang mana membuat Zain menatap ke arah Sea yang masih fokus pada ponselnya. Zain merangkul bahu bocah menggemaskan itu seraya mendekatkan wajahnya. "Untuk malam ini tidak bisa, Daddy harus kembali ke kontrakan. Nanti, Kai main saja ke kontrakan Daddy," terang Zain. Hening Kai menurut dalam, alisnya pun menukik tajam. Anak itu berusaha berpikir keras untuk mencerna maksud dari Zain. Sebenarnya, Sea mendengar percakapan mereka. Wanita itu hanya diam menatap ke layar ponselnya, seraya telinganya mendengarkan percakapan kedua pria berbeda usia itu. "Kenapa, Dedi cuka di rumah kecil, rumahnya kecil, jelek, nda ada warnanya. Ailna juga lacanya aneh. Dedi cuka tinggal di cana," ujar Kai dengan belak-belakan. Sea meneguk kasar ludahnya. Ia melirik Zain untuk melihat responnya. Khawatir, pria itu tersinggung atas ucapan sang anak. Namun, di luar dugaan, Zain justru tertawa kecil. Ia meraih Kai dalam pangkuannya dan memeluknya dengan lembut. "Kenapa kamu begitu sangat menggemaskan kagum Zain?" Tak lama, pesanan pun datang. Zain melihat semua makanan yang istrinya pesankan. Ia mengerutkan keningnya heran. Sebelumnya ia tak pernah melihat makanan yang wanita itu pesankan. Hanya satu yang ia tahu, steak. Selainnya, baru kali ini Zain melihatnya. "Ini ada sup labu. Semalam kamu sempat demam kan? Sup labu ini bisa membuat tubuhmu lebih segar. Cobalah."
Tita Sea seraya menyodorkan semangkuk sup labu di hadapan Zain. Kai kembali ke kursinya, anak itu menarik piring makanan miliknya. Ia menatap lapar steak yang Sea pesankan untuknya. Kai sangat menyukainya, ia lalu mengambil garpu dan juga sebuah pisau. Saat akan memakannya, Kai menghentikan kegiatannya. Ia menggaruk pipi gembulnya yang tak gatal dan menatap sang momi yang masih mengurusi suaminya. Momi, ini gimana cara makannya? Rengek Kai. Sebentar, Kai makan dulu yang lain, sahut Sea yang masih fokus menjelaskan pada Zain makanan yang mereka pesan. Ini ikan salmon, rasanya enak. Kamu pasti pernah mendengar namanya kan? Cobalah, ujar Sea dan menyodorkan sepiring salmon berukuran kecil. Zain mengerjapkan matanya, ia menatap salmon berukuran kecil yang ada di piring tersebut. Nasinya mana? Tanyanya dengan tatapan polosnya. Nah, nasi. Iya, nasi. Salmon sekecil ini, mana kenyang tanpa nasi, terang Zain. Kali ini, Sea semakin dibuat heran dengan perbedaan mereka. Tidak ada nasi, Zain. Makanlah, itu akan membuatmu kenyang, titah Sea. Terpaksa, Zain memakannya. Rasanya, sangat aneh makan tanpa nasi. Sea lanjut mengurusi putranya. Ia merasa seperti merawat dua orang anak, kalau putra sulungnya ikut akan bertambah menjadi 3. Namun, sepertinya Sea menikmati perannya saat ini. Dedi mau coba, lacanya enak kali, tapi macih enakan jempol depan sekolah Ci. Tawar Kai seraya menawarkan sepotong steak pada dedinya itu. Boleh, suapi Dedi, pinta Zain dan membuka mulutnya. Saat Kai akan menyuapi Zain, tiba saja dia keduluan sang momi. Sea sengaja menjahili anaknya, ia justru yang menyuapi Zain. Melihat itu, tentunya Kai merasa kesal. Matanya terlihat berkaca-kaca, hidungnya kembang kempis menahan tangis. Kai yang mau cuapin Dedi, kenapa malah Momichi? Seru Kai dengan suara bergetar. Zain menutup mulutnya, dia mengunyah perlahan makanan yang Sea suapkan dengan hatinya yang berbunga-bunga. Tatapannya beralih menatap Sea yang sedang tertawa melihat putranya yang Tiba-tiba, muncul ide di otak Zain. Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Sea dan menatapnya dengan tatapan lekat. Melihat wajah Zain yang dekat dengannya, membuat Sea melunturkan senyumnya. Ayo, suapi lagi, kata pepatah, kalau hanya mengerjakan sekali nanti ke depannya tidak ada lain kali, pinta Zain dengan jahilnya. Iyakah, aku baru dengar ada pepatah itu, gumam Sea. Ya sudah, buka mulutmu. Wanita itu kembali menyuapi Zain, tentunya ia lakukan di hadapan putranya. Kai yang melihat kemesraan keduanya pun menjadi menangis. Ia memegangi sendoknya dengan tangisan menyayat hati. Padahal, hanya persoalan makanan saja. Bilang Nanda mau Dedi Balu. Tapi Dedi Balu nak Kai diambil juga Hicks, Momi kali Dedi Balu yang lain aja Hicks Hua. Tidak mau, ini punya Momi, ledek Sea seraya memeluk lengan Zain. Tangisan Kai terhenti, ia melihat apa yang Sea lakukan. Tak sampai di situ, Sea bahkan mengecup pipi Zain di depan putranya. Bersambung.